Kalau melihat idealisme yang pernah ada di dalam pikiran-pikiran saya, ada banyak hal yang rupanya masih belum bisa diwujudkan, belum bisa dijamin oleh pemerintah sekarang bahwa itu akan satu saat akan diwujudkan. Kalau mengingat itu, rasanya kok jauh gitu. Kesepakatan orang mendirikan negara, bangsa, itu salah satunya adalah bahwa kita ingin berada di dalam satu negara yang menjamin semua yang tinggal di dalam, yang mungkin miskin, ada yang kaya, ada yang setengah miskin. Nah, salah satu yang paling penting dari sana adalah bahwa negara memiliki sumber daya alam yang dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat yang luas dalam tujuan menjamin kehidupan tadi. Saya melihat di sini ada ketidakadilan yang luar biasa sebenarnya terjadi. Kenapa bisa begitu? Misalnya penguasaan terhadap lahan, hutan, tanaman, industri maupun yang lain-lain yang oleh mereka sekarang dikelola sebagai katakan perkebunan kelapa sawit untuk memproduksi minyak goreng misalnya salah satunya. Saya melihat ada ketidakadilan. Yang pertama yang dikelola oleh BUMN, which is menurut saya oke, pemerintah yang memiliki. Di lain pihak dikelola oleh swasta, jumlahnya sangat besar. Tetapi ternyata keuntungan yang mereka dapatkan itu jauh di atas yang dikelola oleh BUMN, tetapi menyumbang lebih sedikit daripada yang dikelola oleh BUMN kepada negara. Dengan jelas ada ketidakadilan yang nyata. Itu digunakan oleh kita, digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, rasanya masih sangat kurang dalam tanda petik menjamin kehidupannya. Itu masih dalam satu kasus. Kasus yang lain misalnya dalam penguasaan lahan untuk nikel, dieksplorasi sedemikian rupa. Dari sekian banyak perusahaan yang mengelola, mungkin 70-90% dana investasinya berasal dari luar negara tertentu. Untungnya buat kita sangat kecil dibanding mereka menjual ke luar. Belum lagi sektor-sektor yang lain ya. Nah, ini yang menurut saya ketidakadilan belum hilang dan belum ada jaminan apapun. Jauh dari yang kita harapkan dari cita-cita itu. Walaupun kita melihat ada transformasi yang sedang berjalan, baik secara kebijakan maupun regenerasi dari konglomerat misalnya ke generasi yang baru. Dan generasi baru ini mulai berpikir menerapkan prinsip-prinsip kelayakan, prinsip-prinsip dalam tanda petik keadilan misalnya, supaya bisa lebih proper, supaya bisa lebih transparan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik. Tapi terus terang catatan ini adalah catatan yang terlalu besar menurut saya untuk dipikirkan oleh mantan aktivis 98 gitu, terlalu besar untuk sekedar menyiapkan satu kekuatan politik gitu ya. Ini harus dikejar oleh satu usaha yang super luar biasa, mengkonsolidasikan supaya bisa menjamin itu semua dikembalikan lagi kepada prinsip-prinsip dasar bernegara. Jadi cirinya atau contohnya sebenarnya sangat sederhana. Waktu Orde Baru, bapak saya itu petani. Waktu reformasi awal, bapak saya petani. Setelah sedemikian lama reformasi, bapak saya tetap petani. Dengan luasan lahan yang sama, dengan hasil produksi yang sama, dengan pendapatan yang sama.
Jadi artinya tidak ada, ini gambaran kecil saja, tidak terjadi lompatan besar di sektor pertanian yang bisa mengangkat taraf hidup petani dengan segala macam kebijakan, alokasi anggaran yang besar, kemudian alih teknologi, ternyata sama. Dan para petani kita ini kan jumlahnya lebih besar daripada para pekerja di sektor yang lain. Jadi kalau yang paling besar saja tidak mengalami transformasi, peningkatan martabat, harkat, kualitas hidup mereka, bisa dibayangkan sektor yang lain. Saya lihat terjadi banyak disrupsi dalam kehidupan kita, terutama teknologi informasi. Nah, lompatan yang besar ini membuat sebagian besar masyarakat kita itu ada dalam proses yang sulit didefinisikan, tapi yang pasti ada kegamangan. Kenapa sulit didefinisikan? Karena ada percepatan yang kadang-kadang tidak bisa diikuti oleh kita semua, hampir di semua sektor, dan melalui perkembangan teknologi yang luar biasa. Dan kita lihat generasi baru sudah sangat akrab dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita dulu nggak pernah mendapatkan suatu yang given gitu untuk tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Sekarang ada aplikasi tertentu misalnya yang sudah memudahkan semua tugas-tugas itu bisa dilakukan dengan cepat. Kita harus ke perpustakaan, mencari, wawancara, mengolah data, dan seterusnya. Hari ini semua mudah dirumuskan. Saya terus terang masih dalam proses mempelajari generasi atau perkembangan baru ini akan ke arah mana dan definisinya seperti apa. Anak-anak muda sekarang jauh lebih merasa independen, memiliki minat yang luar biasa macamnya. Bahkan sebagian besar mungkin nggak bisa dikaitkan langsung dengan peristiwa-peristiwa politik masa lalu. Mungkin juga sebagian besar juga sudah lupa dengan kesibukan disrupsi ini. Itu mereka sudah lupa siapa orang-orang penting di masa yang lalu yang perlu mereka rujuk. Karena mungkin itu sudah nggak penting buat mereka. Tetapi negara tetap penting. Negara ini yang bisa menjamin kita bisa hidup berinteraksi secara sosial, berinteraksi secara politik, mengatur kehidupan keluarga, mengatur kehidupan masyarakat. Sesuatu yang perlu terus ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana mencoba memberikan yang terbaik untuk negara dengan semua aktivitas, minat, kegiatan yang mereka miliki. Bagaimana caranya bisa membantu negara menjadi lebih baik dan membantu negara supaya bisa lebih menjamin orang-orang yang hidup bersama-sama di dalam, dari semua bidang, dari semua sektor. Ada hal-hal yang sudah baik terjadi di masa-masa reformasi ini, jaminan kesehatan misalnya, jaminan pendidikan, anggaran pemerintah untuk dana pendidikan luar biasa besar gitu. Itu relatif menjamin, tapi kita ini seperti ada di dalam dunia yang tertinggal begitu jauh dengan bangsa-bangsa yang lain. Tugas dari generasi baru ini adalah bagaimana kita memperpendek jarak kita tertinggal. Kalau bisa mengejar, kalau nggak bisa mengejar, memperpendek jarak yang tertinggal supaya dunia teknologi kita, dunia ekonomi kita bisa memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat kita. R&D di negara ini menjadi sektor yang paling terbelakang. Kalaupun kemarin ada ribut-ribut penggabungan
lembaga-lembaga penelitian di bawah BRIN atau masuk ke dalam BRIN, itu kita ribut hanya sebagai ribut kelembagaan saja. Kita tidak pernah membicarakan hasil risetnya kalau ada, kemudian membicarakan kemajuan-kemajuan di sektor tertentu kalau ada. Tapi saya sebagai Ketua Komisi 6 misalnya berkali-kali memeriksa R&D di BUMN, saya terus terang nggak bangga karena boleh dibilang tidak ada, dan ini menyedihkan sebagai sebuah bangsa. Kadang-kadang saya kemudian berpikir mungkin kita nggak perlu mengejar kita sebagai bangsa inovator karena mungkin kita nggak mampu. Kita jujur saja misalnya, ya sudahlah, kita sebagai bangsa penjiplak saja, meniru apa yang dicapai oleh orang lain, kita kembangkan sendiri di sini, mungkin ditambah edit value gitu. Tapi menemukan sesuatu atau melakukan inovasi terhadap produk tertentu, mempercepat semuanya, itu kok sulit kita buat di negara yang demikian kaya ini. Kan sedih melihat misalnya Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara, bangga dengan, ini berita beberapa waktu yang lalu, dengan orang yang menemukan atau membuat, tukang las membuat semacam ya replika atau modeling dari helikopter kecil yang diterbangkan di pinggir laut. Ini menyakitkan menurut saya, bukan sesuatu yang ini menyakitkan. Ini menggambarkan bahwa kita nggak punya dasar menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang akan besar dengan teknologi maju. Pak Jokowi berkali-kali menekankan itu, revolusi 4.0 dan seterusnya. Tapi saya nggak lihat apa yang kita lakukan dengan R&D. Sayang sekali, karena kita lihat BUMN sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan itu. Aset mereka, SDM mereka, network mereka, laba mereka, semua memiliki syarat. Yang lucu lagi adalah sudah tahu begitu, kita menganggap diri kita mampu, padahal nggak mampu. Padahal kita butuh orang-orang mampu untuk datang ke sini, membantu kita supaya kita mampu. Tapi nggak dikasih izin kerja, dipersulit izin penelitiannya, kerjasamanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ini gimana sih? Ada dua model negara maju. Pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Cina. Saya sebut Cina karena menurut saya Cina adalah negara dengan percepatan kemajuan yang fantastis. Mereka mengirim ribuan mahasiswa keluar belajar di Rusia, di Amerika, di Eropa, semua dikirim. Di Jepang belajar dengan segala macam perkembangan teknologi baru, dibiayai oleh pemerintah. Mereka tiap tahun bisa meluluskan di dalam negeri saja 300.000 dokter, biaya pemerintah. Begitu mereka pulang, disiapkan laboratorium, biaya pemerintah. Diberikan uang untuk investasi di bidang laboratorium, dikembangkan luar biasa, biaya pemerintah. Semua biaya pemerintah. Dan hari ini kita saksikan Cina adalah negara dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, sulit untuk dilawan. Bahkan mereka menyedot banyak perusahaan-perusahaan dunia untuk melakukan investasi di sana, bekerja sama, dan itu semakin mempertebal kemampuan bangsa Cina untuk menjadi bangsa dengan kemajuan teknologi paling besar. Apakah kita mampu seperti Cina? Itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Kita nggak akan mampu. Kita nggak punya uang seperti Cina punya uang. Kita nggak punya network seperti Cina nggak punya network. Kita nggak punya SDM yang mau kerja, mau belajar mati-matian seperti Cina. Jadi buat saya tidak mungkin kita meniru jalan Cina. Jalan yang lain, yang lebih dulu adalah Amerika. Amerika adalah negara dengan
sadar bahwa mereka tidak memiliki keuangan yang memadai untuk bisa menjadi bangsa yang besar. Tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menarik global talent masuk ke Amerika, bahkan menjadi warga negara Amerika. Semua fasilitas diberikan. Mereka diberikan beasiswa datang ke Amerika. Dipilih melalui beberapa foundation, dipilih orang-orang dengan kemampuan unggul, diberikan beasiswa masuk ke dari Asia Selatan, India, dari Cina, Afrika, Meksiko, lalu sekolah di sana. Diberikan juga kesempatan magang, diberikan kesempatan kerja, diberikan kesempatan untuk menjadi warga negara, green card, diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga, diberikan izin memiliki rumah, diberikan kesempatan untuk memiliki usaha. Semua kemudahan itu diberikan oleh Amerika. Maka tidak heran kalau misalnya ada banyak di bidang teknologi informasi misalnya, ada banyak orang India menjadi orang-orang yang sangat pionir, dominan di teknologi informasi di Amerika. Orang India maupun orang Meksiko mempengaruhi banyak atau berprestasi banyak di sektor kesehatan. Ada banyak sekali dokter, profesor dokter yang karyanya luar biasa. Nah, apakah kita bisa seperti Amerika? Ini pertanyaan besar. Karena menurut saya jalan yang harusnya kita ambil seperti Amerika. Tetapi kita izin tinggal susah. Orang diundang ke sini dikasih gaji juga rendah, udah pasti nggak tertarik. Profesor, doktor, ahli, IT segala macam nggak mungkin untuk kerja. Mereka lebih senang tinggal di Singapura maupun di Thailand atau bahkan di Malaysia. Kemudian untuk melakukan penelitian sampai hari ini juga izinnya sulit luar biasa. Ada proses perizinan berjenjang, apalagi membangun usaha. Sudah proses izin usahanya sulit, berjenjang, syarat-syaratnya sulit dipenuhi, dan macam-macam. Laboratorium nggak ada, harus bangun dulu semuanya. Kemudian mau minjem uang di bank juga sulitnya luar biasa, orang asing di sini. Nah, ini semua membuat kita nggak kompetitif. Sulit orang-orang asing yang kita butuhkan untuk membantu kita naik kelas, tinggal masuk membantu kita itu sulit terjadi. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan, kita nggak akan kemana-mana, nggak akan meniru Cina, nggak akan meniru Amerika. Jadi ya kita sadar ya ini pilihan kita. Terus gimana jalan keluarnya? Itu tugas generasi berikutnya. Ya, tentu ini sebagai mimpi dan obsesi mungkin saya akan terus godok bersama teman-teman PKB, baik dari PKB maupun nanti di koalisi. Walaupun ini kan satu hal saja, ada banyak hal lain yang lebih besar yang menurut saya penting menjadi perhatian, kayak sektor pertanian tadi. Tapi yang pasti dari semua ini, kami atau PKB merasa bahwa janganlah kita menjadi negara yang tertutup dan menjadi sok besar gitu, sementara semua masih keropos. Cina nggak pernah berkuar-kuar dulu mereka negara besar, tapi mereka menyiapkan semua infrastruktur sehingga setelah Cina besar, orang bicara bahwa Cina besar. Nah, kita baru ada di dalam tahap itu. Menariknya adalah PKB partai dengan tingkat
dialog internal yang menurut saya tertinggi, membahas secara dialogis hal-hal baik dari elit partai misalnya dengan anggota, elit partai di pusat dengan elit partai di daerah, semua dibahas secara bersama-sama, dialogis, dan sama-sama mencoba mencari jalan keluar. Ya, misalnya ambil contoh dari hasil diskusi panjang kita, salah satu cara membantu petani itu adalah memberikan subsidi berupa pupuk gratis terhadap petani dengan luasan lahan 0,5 hektar. Karena dengan begitu maka mereka bisa lebih produktif, bisa lebih meningkat pendapatannya, ya tentu kemudian kualitas hidupnya bisa lebih baik. Karena itu tidak seberapa. Kita hanya membutuhkan tambahan sekitar 19 triliun, 17 sampai 19 triliun, yang menurut kita itu kecil untuk APBN. Dengan jumlah petani yang begitu besar, yang luasan lahannya 0,5 hektar ke bawah. Nah itu salah satu yang kita pandang. Nah itu hasil diskusi yang panjang yang kita lakukan. Jadi hierarki di PKB itu paling kecil dibandingkan dengan partai-partai lain. Sikap atau prinsip egalitarian di antara pengurus, di antara anggota DPR, di antara pejabat teras maupun anggota maupun stakeholder yang lain, kiai, itu relatif sama. Jadi kita biasa mengkritik ketua umum, mengkritik kiai juga kritik kita, segala macam itu biasa. Semua ada mekanismenya dan sama-sama mencari jalan keluar terbaik. Bahwa politik itu adalah sarana untuk bisa membebaskan rakyat dari pemiskinan. Perubahan yang terjadi pasca 98